Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok Sendal Jepit bersama saya Elgin, Fedrian, dan juga Gordianus. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas subbab mengenai interconnection of LTI system dan properties of LTI system. Pada subbab kali ini dibagi menjadi dua, yaitu koneksi sistem LTI secara paralel dan secara cascade. Nah, sekarang kita akan membahas secara paralel. Anggap saja kita memiliki dua buah sistem LTI yang dihubungkan secara paralel dengan nama H1T dan H2T. Dengan input XT, maka outputnya adalah YT, di mana output ini adalah jumlah output dari kedua sistem di atas. Proses perhitungannya dapat kita tulis dengan rumus YT sama dengan Y1T ditambah Y2T. Dengan nilai Y1T sama dengan XT convert H1T dan Y2T sama dengan XT di convert H2T. Kita juga dapat mengerjakan soal ini dengan cara terlebih dahulu menjumlahkan kedua sistem H1T dan H2T menjadi HT. Dapat kita lihat lebih jelas pada gambar ini. Dari koneksi sistem LTI secara paralel, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konvolusi memiliki properti distributif, di mana XT convert H1T ditambah XT convert H2T sama dengan XT convert H1T ditambah H2T. Nah, yang kita kerjakan di atas merupakan kasus yang bersifat kontinu. Bagaimanakah dengan kasus yang bersifat diskrit? Pada dasarnya rumusnya adalah sama. Namun, penulisannya harus kita ingat bahwa pada kasus diskrit, lebih menggunakan N, bukan T, dan menggunakan kurung siku, bukan kurung bulat. Sekarang kita masuk ke koneksi sistem LTI secara cascade. Anggap kita memiliki input XT dan dua sistem yang disusun secara cascade, yaitu H1T dan H2T. Maka input XT akan pertama kali melewati sistem H1T dan menjadi ZT. Kemudian, ZT menjadi input untuk sistem kedua yaitu H2T dan akhirnya mengeluarkan output YT. Kita juga bisa mengkonvert kedua sistem H1T dan H2T terlebih dahulu, baru kemudian sinyal input XT melewati hasil convert H1T dan H2T dan kita dapatkan YT. Nah, karena sistem ini bersifat linear time invariant, maka kita dapat memutar urutan H1T dan H2T seperti yang dapat kita lihat di gambar. Sekarang, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konvolusi memiliki sifat asosiatif di mana kurung kerawal XT convert H1T convert H2T sama dengan XT convert kurung kerawal H1T convert H2T. Konvolusi juga memiliki sifat komutatif di mana H1T convert H2T sama dengan H2T convert H1T. Sama seperti sifat distributif yang dimiliki oleh kasus kontinu dan diskrit, sifat asosiatif dan komutatif pada konvolusi juga ada pada kasus diskrit. Baik, sekarang kita akan masuk ke LTI system properties. Properti yang pertama yaitu memoryless. Artinya output dari LTI system tersebut hanya bergantung pada present inputnya saja. Nah, syarat untuk sistemnya sendiri yaitu HK harus sama dengan C dikali delta K untuk sinyal kontinu. Sedangkan untuk sinyal diskritnya H tau sama dengan C dikali delta tau. Yang kedua yaitu causal, di mana output dari LTI system tersebut hanya bergantung pada past or present input. Dengan syarat sistem sebagai HK sama dengan 0 di saat K lebih kecil dari 0. Atau untuk sinyal diskritnya H tau sama dengan 0 di saat tau lebih kecil dari 0. Yang ketiga itu stable atau stabil. Sistem dikatakan stabil bila memiliki output yang terbatas saat diberi input yang terbatas juga. Nah, untuk sistemnya sendiri memiliki syarat sebagai berikut. Sedangkan yang keempat yaitu invertible, di mana jika input dimasukkan ke dalam sebuah sistem, maka outputnya nanti bisa dibalikan kembali menjadi inputnya. Dan sistemnya sendiri akan memiliki syarat sebagai berikut. Nah, untuk lebih mengerti pembahasan ini, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, ini merupakan soal di mana terdapat sistem H2T dan H3T disusun seri lalu diparalel dengan H1T. Lalu kita ketahui bahwa H2T adalah seperempat delta T-2, sedangkan H3T merupakan 4U 4 min T. Nah, ditanya jika H1T adalah CU D min T, berapakah C dan D jika sistem total bersifat kausal? Nah, sekarang kita tahu bahwa H2T dan H3T bisa kita gabung sehingga menjadi H2T konvolusi H3T. Nah, H3T-nya sendiri kita punya grafik sebagai berikut.
Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus kalikan dulu magnitude yang ada di H3 dengan yang ada di H2, yaitu 4 dikali 1/4, sehingga jadi 1. Nah, sekarang grafiknya berubah menjadi seperti ini. Nah, di H2T sendiri ada fungsi pergeseran delta yaitu sebesar 2, sehingga H3 pun harus kita geser sebanyak 2, sehingga sekarang kita punya impulse respon yang baru sebagai berikut. Nah, sekarang impulse respon yang kita punya, kalau kita tambah dengan H1T, hasilnya itu harus membuat sistem kita itu bersifat kausal, di mana sistem kita itu kalau dalam H tau-nya harus sama dengan 0 di saat tau-nya lebih kecil dari 0, sehingga grafik yang mau kita capai itu harus seperti berikut. Nah, bisa dilihat kan bahwa sumbu X atau tau-nya itu di sebelah kiri, di bawah 0 itu dia nggak ngeluarin apapun, atau bisa dibilang H tau-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencapai grafik tersebut, kita harus punya H1 itu harus punya magnitude -1. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa H1T kita itu -1U D min T. Nah, sedangkan kan dia harus ada di sebelah kiri sumbu X. Nah, untuk bisa mencapai itu, kita harus punya syarat D-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita kita tambahin dengan impulse respon yang kita udah punya, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, solusi ini menyatakan bahwa C itu harus -1 dan D-nya itu harus punya syarat lebih besar sama dengan 0. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.